Selamat malam kawan-kawan. Saya Donald Dedrick dan saya dari kelompok 0 yang PSI-nya adalah junior kelas. Anggota kami adalah saya Donald Dedrick, ketiga Pidana, empat Pidana, kelima Franciscus, keenam Tengku Donator, ketujuh Ricky Johannes, dan kedelapan Leslie Peterson. Hari ini senang sekali untuk di kelas dan Ricky Johannes tidak bisa ikut presentasi karena mereka sedang ada kesibukan pribadi. Oke, untuk ini, singkat ini, kami akan menjelaskan tadi untuk CWD consulting. Selanjutnya, kita mulai dari grup perspective approach. Grup prediktif. Yang pertama ada inisiasi atau tahap pertama, mulai dari mengidentifikasi proyek, tujuannya, dan pemangku kepentingan. Untuk outputnya, dokumen proyek, charter atau list dokumen awal proyek, daftar pemangku kepentingan yang mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian pada tahap perencanaan, kemudian mengembangkan rencana proyek secara detail, termasuk dari jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Dan untuk outputnya, rencana manajemen proyek dalam membuat rencana yang detail untuk mengelola proyek, baseline, jadwal, dan anggaran, serta menentukan jadwal dan anggaran sebagai pedoman. Lalu eksekusi. Tahap selanjutnya ini melaksanakan mengkoordinasi rencana yang telah buat untuk menghasilkan hasil proyek. Output itu ada deliverable proyek, itu menentukan tugas kepada tim. Lalu ada laporan status, laporan tentang pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana. Lalu ada monitoring dan pengendalian. Tahap ini memantau perkembangan proyek dan pastikan semua perjalanan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Outputnya ada laporan kinerja, memeriksa kinerja proyek secara berkala, lalu ada perubahan permintaan, melakukan menyesuaikan jika memiliki masalah atau perubahan, lalu ada menyusun ulang rencana jika dibutuhkan. Selanjutnya ada selanjutnya ada penutupan. Tapi ini menyelesaikan semua kegiatan proyek dan memastikan tujuannya bisa tercapai. Yaitu dokumen penutupan proyek, yaitu menunjukkan dokumen penutupan dan laporan akhir, melakukan evaluasi akhir proyek. Sudah kesimpulan untuk prediktif approach ini, analisis prediktif kami bertujuan untuk memprediksi tingkat churn pelanggan menggunakan model machine learning. Model random forest memberikan kinerja terbaik dengan akurasi 80% dan F1 skor 0,78. Pada utama yang mempengaruhi churn adalah nama pelangganan, jumlah keluhan, dan tingkat penggunaan layanan. Ini dapat membantu perusahaan fokus dalam pelanggan berisiko tinggi untuk meningkatkan retensi. Validasi model menunjukkan konsistensi meskipun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diatasi dalam penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada grup Agile. Yang pertama ada inisiasi, itu adalah tahap pertama yang dimulai dari penentuan visi proyek dan merencanakan rencana awal untuk proyek tersebut. Dan outputnya itu ada visi proyek yang jelas, tim yang terorganisir dengan baik, dan kriteria yang jelas untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kedua adalah perencanaan. Sprint planning adalah proses di mana tim memutuskan apa yang akan dikerjakan selama sprint berikutnya. Di tahap ini juga, tim akan memilih item dari backlog produk yang akan dijadikan prioritas utama dan dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar dapat dikelola. Outputnya antaranya ada tujuan yang jelas dan tugas dapat dibagi secara merata kepada seluruh anggota tim.
Kemudian pada tahap eksekusi, fase ini di mana tim mengimplementasikan tugas-tugas yang telah direncanakan selama perencanaan proyek. Pada tahap ini, tim maupun customer diharapkan memberikan masukan untuk tahap ini. Dan output-nya adalah pelaksanaan yang sempurna, tim atau customer feedback, kemudian penyusunan ulang perencanaan jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah monitoring and pengendalian. Pada tahap ini melibatkan pengawasan dan penilaian berkelanjutan terhadap progres tim dengan cara pertemuan harian guna memonitor tim dalam pengerjaan dan mencari solusi jika ada hambatan di tengah pengerjaan. Dan output-nya adalah identifikasi dan penyelesaian hambatan, penyesuaian rencana kerja jika diperlukan, kemudian dokumentasi proses pengerjaan. Kemudian untuk bagian penutup, sprint retrospektif adalah proses paling akhir di mana tim mengevaluasi diri tentang kinerja mereka selama proses pembuatan proyek. Apa yang diberikan berupa daftar tindakan perbaikan konkret. Kedua, itu adalah pembelajaran yang diimplementasikan. Tiga, ada rencana untuk mengimplementasikan perubahan yang disepakati. Kemudian ada kesimpulan dari metode Agile. Metodologi Agile berfokus kepada pengembangan iteratif dan inkremental, memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan umpan balik. Dengan mengutamakan kolaborasi, komunikasi yang terbuka, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan, Agile meningkatkan fleksibilitas dan kualitas produk akhir melalui siklus kerja pendek atau sprint dan peninjauan rutin. Agile ini memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar dan hasil yang dihasilkan sesuai dengan harapan pengguna. Jadi ada kesimpulan dari presentasi kami kali ini, yaitu adalah perbedaan antara prediktif dan agile. Prediktif, bagian positifnya itu dia memiliki planning yang sistematis sebelum memulai proyek. Yang kedua, proses pengerjaan yang bergerak hanya satu arah. Yang ketiga, keterlibatan customer terbatas. Sedangkan agile dia memiliki beberapa nilai seperti planning secara fleksibel yang masih belum final dan dapat berkembang. Yang kedua, proses pekerjaan yang dilakukan persenti dan waktu dapat melakukan revisi. Dan ketiga adalah feedback dari customer itu sangat krusial. Sekian presentasi dari kelompok kami.